Nah, kayak satu nih, beli alat tuh deh. Alat Dari uang 3 juta itu speaker kan speaker kan dengan transfer ya terus mas artis kita mulai artis saja. lu masih di draft yang Terapi nih. Oh, di Shopee. Ada garansi? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Izin kita akan mulai pada pagi hari ini kita forum perangkat daerah terkait tentang kebencanaan. Nanti kami sampaikan kepada semua yang hadir, nanti tolong di mute kameranya, di mute agar tidak ada suara yang masuk. Nah, sebelumnya yang terhormat Bapak Kalaksa sebagai pimpinan di BPBD, yang saya hormati Kepala Bidang PPM Bapeda yang belum muncul gambar beliau, mudah-mudahan beliau hadir. Yang saya hormati Pak Rama dari PUPR Kecamatan Kuta, Pak dari bagian tata pemerintahan, dari Rumah Sakit Mangusada, terima kasih. Yang saya hormati dari Dinas Sosial, dari Camat Kuta, Kecamatan Mungwi, BPKD, Ibu, terima kasih. Ampun hadir. Kemudian bidang PPM juga, semua staf hadir, terima kasih. Kantor Camat Abian Semal, Bapeda juga dari PPM semua hadir, dari Bapeda dari bidang PPM, terima kasih sekali. Dari Dinas Dinkas Badung, kemudian dari prevensi jalan dan jembatan ya, kemudian dari bagian hukum, terima kasih sudah hadir yang saya hormati semua. Selanjutnya kami mohonkan sekarang ini terima kasih kepada Pak Dedi dari Forum Pengurangan Risiko Bencana juga hadir. Terima kasih. Selamat pagi Rajang Rayu. Kita semua semoga kita sebentar lagi kita membedah tentang perangkat rencana kerja dari Badan Penanggulangan Bencana. Kami harapkan ada masukan-masukan, saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Kepala Pelaksana BPBD untuk menyampaikan rencana kerja dari BPBD. Kami persilakan Pak Kepala, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wayan Netra selaku moderator pada acara forum hari ini untuk BPBD Kabupaten Badung. Diberikan kesempatan pada hari ini Rabu 6 Maret 2024. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan rencana kerja BPBD tahun 2025, marilah dengan tidak henti-hentinya kami mengajak Bapak Ibu kita semua untuk mengucap puji syukur hadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan selamat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir pada kegiatan hari ini dari rekan-rekan dari UPD terkait, dari Bapeda, dari PUPR, dari Pol PP, dari bagian tata pemerintahan, dari kecamatan, semua kecamatan hadir, dari EPRB, Pak Dedi, terima kasih,
Demikian juga rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengawali kegiatan pada hari ini sudah barang tentu kami BPBD Badung mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, yang dijadwalkan oleh Bapak Kepala Bapeda dalam rangka mensinergikan, mendalami, mematangkan rencana kerja BPBD tahun 2025. Jadi mari kita mulai dari paparan kami. Silahkan dibuka paparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalam rangka memperkuat rencana kerja BPBD seperti yang disampaikan oleh Bapak Wayan Netro tadi. Kami mohonkan nanti setelah kami sampaikan paparan ini, mohon dari rekan-rekan Bapeda untuk memberikan arahan atau penekanan terkait dengan rencana kerja BPBD tahun 2025. Demikian juga rekan-rekan baik dari Inspektorat, BPKAD, termasuk juga dari rekan-rekan yang lain yang sekiranya ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk memperkuat, memperdalam daripada rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun 2025. Langsung ke outline. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, outline dari paparan kami yaitu pertama struktur organisasi BPBD Kabupaten Badung, visi dan misi yang diampu yang menjadi tugas kami, isu strategis, identifikasi permasalahan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantebum Linmas, evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 serta sisa target sampai akhir RPJMB garing Renstra. Yang terakhir adalah usulan program kegiatan tahun 2025. Kami tidak akan membicarakan struktur lagi, kita langsung pada visi dan misi yang kami ampu. Jadi RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026, visi Bapak Bupati Badung, Bapak Wakil Bupati Badung, yakni melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Trihita-Karana. Nah, dari visi ini ada beberapa misi, jadi yang menjadi tugas kami BPBD adalah kami masuk dalam misi nomor 2, yakni meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, tujuan adalah terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun sasarannya adalah meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas. Lanjut. Isu strategis. Jadi ada beberapa isu yang kami angkat dari BPBD dalam rencana kerja tahun 2025, yakni pertama adalah kondisi geografis dan geologis Kabupaten Badung rawan bencana. Kedua, kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, baik dalam fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana masih belum optimal. Nomor 3, kapasitas ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana masih rendah.
Nomor 4, belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kedaruratan. Nomor 5, belum optimalnya tata kelola dan pembiayaan penanganan pasca bencana. Dari isu strategis tersebut, dapatlah kami identifikasi permasalahan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantebum Limas. Jadi ada beberapa permasalahan yang kami identifikasi, ini kami rangkum ke dalam 20 item permasalahan. 20 Jadi perlu juga kami bacakan identifikasi permasalahan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantebum Limas. 1. Pemahaman masyarakat terkait potensi risiko dan upaya pengurangan risiko bencana yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang kedua, koordinasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di antara unsur pentahelix yang belum optimal. Nomor 3, koordinasi dan kerjasama pengelolaan risiko bencana di antara unsur pentahelix yang belum optimal. Jadi di sini perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama pengelolaan risiko bencana. Nomor 4, masih kurangnya ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Nomor 5, kemampuan warga negara dan aparatur dalam rangka mitigasi bencana yang masih perlu ditingkatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, identifikasi permasalahan nomor 6, belum optimalnya koordinasi terkait penanggulangan bencana wabah zoonosis prioritas. Nah, ini sudah barang tentu berkaitan dengan wabah-wabah zoonosis. Ini kita akan selalu berkoordinasi dengan OPD terkait. Selanjutnya, nomor 7, kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan kedaruratan bencana. Nomor 8, belum semua daerah yang berpotensi bencana tersedia pos siaga untuk mendekatkan akses layanan. Dan ini kiranya kami mohonkan masukan dari Bapak Ibu, baik itu dari Bapeda dan PD lainnya, karena bagaimanapun kita ingin sesuai dengan arahan pimpinan untuk secepat mungkin bisa kita melakukan penanganan ketika terjadi bencana. Maka diperlukanlah pos-pos siaga untuk mendekatkan akses layanan. Karena sampai saat ini kami BPBD Badung hanya baru memiliki 2 pos, yakni pos induk yang di kantor di Kunti untuk wilayah Badung Selatan, yaitu Kuto Selatan, Kuto, dan Kuto Utara. Dan yang di bagian utara kami selalu bergandengan dengan rekan-rekan di Damkar, yakni di pos Damkar Mengui. Di sini dalam rangka memberikan pelayanan untuk warga masyarakat ketika terjadi bencana di wilayah Kecamatan Mengui, Kecamatan Pagan Semal, dan Kecamatan Petang. Selanjutnya, identifikasi permasalahan nomor 9, kurangnya ketersediaan logistik penyelamatan dan evakuasi untuk korban bencana. Selanjutnya, belum tersedianya aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Nomor 11, perlu ditingkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat bencana. Nomor 12, perlunya penyempurnaan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Selanjutnya, belum optimalnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan. Nomor 15, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan penanganan pasca bencana. Nomor 16, belum optimalnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan penanganan pasca bencana. 17, belum optimal tersedianya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Jitu Pasna dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P. Belum tersedianya rencana aksi penerapan SPM sub urusan bencana. Nomor 19, belum optimalnya koordinasi penanganan pasca bencana. Yang terakhir, belum tersedianya data Jitu Pasna dan R3P dalam setiap kejadian bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi 20 poin item identifikasi permasalahan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kantin Bumdinas. Nah, sudah barang tentu nanti akan ada yang kami jadikan skala prioritas, yakni belum tersedianya rencana aksi penerapan SPM sub urusan bencana, belum optimalnya koordinasi penanganan pasca bencana, belum tersedianya data Jitu Pasna dan R3P dalam setiap kejadian bencana, perlu ditingkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat bencana, perlunya penyempurnaan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi dari 20 identifikasi permasalahan yang kami angkat, nanti yang akan kami jadikan skala prioritas dalam rencana kerja tahun 2025 ini adalah yang poin nomor 11, nomor 12, 18, 19, dan 20. Nah, itu menjadi konsentrasi kita, di samping juga permasalahan-permasalahan yang lainnya yang tidak bisa kita lupakan atau sepelekan. Karena bagaimanapun kerjasama kami dengan OPD terkait ini akan sangat membantu dalam rangka penanganan bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan sampaikan evaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 serta sisa target sampai akhir RPJMD garing rencana strategis. Jadi indikator RPJMD Renstra indeks evaluasi pelayanan penanggulangan bencana capaian tahun 2023 97,53%. Nah, ini sudah masuk kategori tuntas pratama. Nah, sudah barang tentu target-target di tahun berikutnya ini sedang berjalan. Tahun 2024 target adalah 100%. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada usulan program kegiatan tahun 2025. Jadi sesuai dengan standar pelayanan minimum SPM BPBD, jadi program kegiatan subkegiatan yang pertama adalah program penanggulangan bencana, yakni kegiatannya adalah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten kota.
Nah, indikator persentase penanganan prabencana, penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah legal. Nah, ini target kami 75% dengan pagu anggaran 39.822.629. Nah, selanjutnya dari kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, subkegiatannya adalah sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE rawan bencana kabupaten kota per jenis bencana. Jadi indikatornya adalah jumlah orang yang mendapat sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE rawan bencana kabupaten kota per jenis bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman yang ada di tempat tinggal. Nah, target kami adalah 100 orang dengan anggaran 39.822.629 rupiah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Jadi indikator adalah persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah legal. Target kami adalah 75%. Dengan anggaran 959.760.368 rupiah. Jadi adapun subkegiatannya adalah penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, pengelolaan risiko bencana kabupaten. Nah, ini untuk penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan. Indikatornya adalah jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Nah, ini menjadi target kami tahun 2025 adalah 7 kawasan dengan anggaran 344.235.935 rupiah. Selanjutnya, subkegiatan daripada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yakni pengelolaan risiko bencana kabupaten kota. Jadi indikatornya adalah jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana per jenis ancaman bencana prioritas kabupaten yang tertangani. Nah, ini dalam bentuk satu kegiatan dengan anggaran 11.448.435 rupiah. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten kota. Indikatornya adalah jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga Indonesia, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggal. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota. Indikatornya adalah jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Nah, ini target kami adalah 50 orang dengan anggaran 66.475.998 rupiah.
Nah, kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, persentase penanganan tanggap darurat bencana, ya targetnya 100% dengan anggaran 4.044.27.627 rupiah. Dengan subkegiatannya meliputi respon cepat kejadian luar biasa penyakit wabah zoonosis prioritas. Nah, sini indikatornya adalah jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit wabah prioritas. Dalam target kami adalah 12 laporan dengan anggaran Rp13.091.969. Subkegiatan pelayanan penyelamat dan evakuasi korban bencana selanjutnya adalah respon cepat darurat bencana kabupaten. Indikatornya adalah jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SK PDB yang ditetapkan paling lama 1 kali 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat. Nah, target adalah 1 dokumen dengan anggaran Rp3.502.756.612. Subkegiatan selanjutnya adalah pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten kota. Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana. Nah, kami targetkan adalah 50 orang dengan anggaran Rp477.738.246. Selanjutnya subkegiatan pelayanan penyelamat dan evakuasi korban bencana, yakni penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten kota. Indikatornya adalah jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jadi target kami adalah 30 orang dengan nilai atau dengan anggaran Rp85.136.190. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Indikator adalah jumlah laporan pelaksanaan aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana. Target adalah 12 laporan dengan anggaran Rp14.719.784. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Yang kami targetkan 100%. Anggarannya adalah Rp1.978.937 Adapun subkegiatannya meliputi penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas SDM aparatur penanggulangan bencana kabupaten kota, bimbingan teknis pasca bencana kabupaten kota. Jadi dari penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten, indikatornya adalah jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Target kami adalah 1 dokumen dengan anggaran Rp2.627.084. Subkegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten kota.
Indikatornya adalah jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana. Target kami adalah 2 dokumen dengan anggaran 30.125.611 rupiah. Selanjutnya subkegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan. Tadi indikatornya adalah jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia. Target 1 dokumen dengan anggaran 32.197.484 rupiah. Selanjutnya, subkegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Indikatornya adalah jumlah laporan hasil BINWAS, binaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Target kami adalah 1 laporan dengan anggaran 149.751.899 rupiah. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur penanggulangan bencana kabupaten kota. Jadi indikator adalah jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi. Target kami adalah 30 orang dengan anggaran 454.774.837 rupiah. Selanjutnya, di kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana, subkegiatannya adalah bimbingan teknis pasca bencana kabupaten kota. Adapun indikatornya adalah jumlah aparatur BPBD kabupaten kota dan lintas perangkat daerah kabupaten kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam kurung Jitupasna dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Nah, ini target kami adalah 50 orang dengan anggaran 594.474.849 rupiah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah penyusunan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimum SPM suburusan bencana kabupaten kota. Jadi indikatornya adalah jumlah penyelesaian dokumen rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal suburusan bencana kabupaten kota sampai dengan dinyatakan sah atau legal. Target kami adalah 1 dokumen dengan anggaran 10.609.336 rupiah. Selanjutnya, subkegiatan adalah koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten kota. Indikatornya adalah jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P Kabupaten Kota yang dilegalkan. Nah, targetnya adalah 4 laporan dengan anggaran 256.827.438 rupiah. Sedangkan subkegiatan terakhir adalah penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P Kabupaten Kota. Indikatornya adalah jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P Kabupaten Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 tahun. Nah, ini target kami adalah 1 dokumen dengan anggaran 329.590
Rp1.399. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan rencana kerja BPBD Hulu Badung di tahun 2025. Nah, untuk selanjutnya kami mohonkan masukan pengarahan dari rekan-rekan, khususnya dari Bapeda, untuk kita bersama-sama bisa dengarkan penekanan, penguatan dari rekan-rekan. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator, dan sudah barang tentu nanti dalam arahan dari Bapeda, rekan Bapeda, demikian juga masukan-masukan dari rekan-rekan kan sangat kami harapkan demi penyempurnaan dari rencana kerja BPBD tahun 2025. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jikalau dalam paparan kami ada hal-hal yang tidak pantas kami sampaikan, ini sebagai wujud dari kekurangan kami. Dan untuk itu kami mohonkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yanitra untuk memandu acara selanjutnya. Silakan. Terima kasih Pak Kalaksa yang setelah memaparkan secara gamblang dan detail terkait masalah rencana kerja BPBD tahun 2025. Dari urian cukup jelas, yang jelas catatan kami sebagai moderator, bencana itu urusan bersama. Tentunya peran pentahelix itu sangat kami harapkan. Dari identifikasi permasalahan ada 20 item permasalahan yang skala prioritasnya sudah disampaikan oleh Pak Kalaksa tadi. Paling tidak identitas permasalahan itu ada 4 hal yang harus kita perlu tingkatkan. Yang pertama SDM, sarana dan prasarana maupun penanganan saat bencana dan pasca bencana. Nah, oleh karena itu tadi sudah disampaikan bersama terkait masalah usulan rencana kerja BPBD tahun 2025 itu terdiri dari program penanggulangan bencana terdiri dari 4 sub kegiatan. Oleh karena itu kami harapkan masukan-masukan yang berharga tentunya dari Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami sampaikan yang terhormat Bapak Kasatpol PP hadir di hadapan kita, yang juga ikut tadi. Beliau mudah-mudahan tetap bergabung di kita untuk memberikan secara aktif, memberikan masukan demi penyempurnaan dari rencana kerja BPBD tahun 2025. Mengawali hal tersebut, kami harapkan masukan dan saran yang pertama dari Bapeda. Kami mohonkan dari Bapeda memberikan masukan saran kepada kita BPBD untuk perbaikan renja tahun 2025. Kami persilahkan Pak Kabid, kami persilahkan Pak Kabid. Baik, terima kasih Bapak selaku moderator. Kami sebelumnya mohon maaf tadi kami berpindah-pindah tempat karena di acara yang sama juga ada forum PD di BKPSDM. Nah, sekarang kami baru kami bisa hadir di forum PD di BPBD. Kami mohon maaf sebelumnya Bapak Kalak. Yang terhormat Bapak Kalak BPBD, yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPKAD atau yang mewakili, yang kami hormati, atau yang terhormat para pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili, yang kami hormati
para pejabat struktural, fungsional perencana pada BPBD Kabupaten Badung, yang kami hormati seluruh peserta Forum PD pada hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam namo buddhaya. Sesaji amal bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asam tertawar anugerahnya, maka pada hari ini Rabu 6 Maret 2024 kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, adapun tujuan dari pelaksanaan forum perangkat daerah ini adalah antara lain satu, menyelaraskan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Antara lain, yang pertama, sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun keempat RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2025, yaitu dengan tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi untuk peningkatan daya saing daerah. Yang B, prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah antara lain pangan, sandang, dan papan, kesehatan dan pendidikan. Yang tiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Yang keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima, pariwisata. Yang keenam, infrastruktur. Yang ketujuh, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedelapan, penataan ruang, kawasan pemukiman, dan pengendalian penduduk. Yang kesembilan, lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2025 yang meliputi penguatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah, yang kedua penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2020-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2025 dengan berpijak pada pagu anggaran APB tahun 2024 antara lain belanja wajib dan mengikat, diantaranya gaji dan tunjangan PNS, pemeliharaan sarana prasarana kantor, upah tenaga kontrak. Dan kami berterima kasih tadi Bapak sepintas kami simak bahwa Bapak Kalak sudah menyusun RAD terkait dengan kebencanaan. Nah, itu sebagai dasar kita nanti untuk melakukan merencanakan kegiatan-kegiatan di tahun-tahun mendatang. Yang selanjutnya mengutamakan program kegiatan SPM yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Yang kelima, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan tahun 2024. Yang keenam, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2025. Yang ketujuh, agar memperhatikan program strategis nasional, diantaranya itu penanganan kemiskinan,
Nah, untuk kegiatannya sudah ditaging di sistem SPDRI sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 400.2-9839 tertanggal 23 September 2023 perihal program kegiatan dan subkegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2024, semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Arahan dari Bapeda sangat kami perhatikan untuk ke depan kami sebagai acuan kami dalam penyempurnaan ini. Terima kasih. Selanjutnya kami mohonkan karena ini arahan kita perlu tanggapan dari Pak Kalaksa. Kami lanjutkan mohon arahan dan masukan dari Bapak atau Ibu dari Inspektorat yang hadir. Dari Inspektorat, beliau sekarang ini Inspektorat bersamaan dengan kita Zoom. Oleh karena itu kita lanjut ke BPKAD. Kami mohonkan Bapak Ibu dari BPKAD memberikan masukan arahan kepada kita untuk penyempurnaan renja ini. Kami persilakan Ibu BPKAD. Yang tadi Ibu. Dari BPKAD, oke, untuk mempersingkat waktu, karena mungkin beliau sambil mempersiapkan bahan, kami persilakan kepada Bapak Ibu undangan rapat forum ini untuk memberikan arahan, masukan, dan sarannya demi penyempurnaan renja ini. Pertama Pak Kasat, terima kasih dan selamat pagi Pak Kasat yang saya hormati. Terima kasih Pak Wayan Netro, yang saya hormati Pak Wayan Darmo yang pada kesempatan ini sebagai narasumber, sebagai penyaji RKPD 2025. Demikian juga teman-teman pejabat BPBD dan juga pejabat yang hadir ikut dalam Zoom meeting ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih. Sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kalak BPBD, kami melihat sudah rangkaian sudah cukup lengkap. Memang dalam mengidentifikasi beberapa masalah-masalah dan isu strategis, kami melihat evaluasi kinerja sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal kami melihat karena hampir semua sekarang ini berkenaan dengan zero penambahan ASN, PNS mengalami hal yang sama. Kami memang kalau kami melihat dari atau mendapatkan informasi, kami melihat cukup artinya miris juga situasi seperti saat ini yang ASN-nya hanya pejabat-pejabatnya saja, dan artinya pejabat dan bendahara dan perangkat organisasi, sedangkan boleh dibilang kalau staf tinggal yang tenaga kontrak. Suatu hal yang sama kita juga di Satpol PP yang terus mengalami kekurangan, sedangkan di satu sisi permasalahan kebencanaan itu tidak bisa direncanakan, terjadi begitu saja.
kami melihat mungkin karena juga posisi BPBD yang jauh di luar dari lingkungan Puspom, ya sepertinya ASN untuk mutasi ke sana cukup miris lah. Artinya kecuali ditugaskan memang sebagai pejabat, tapi sebagai staf sepertinya mereka berpikir apalagi jalur macet menuju ke sana itu saya sudah perhatikan hal demikian. Mereka kadang-kadang disuruh pindah mutasi ke sana, berpikir keras mereka, belum macet, belum juga artinya kadang-kadang kalau sudah banjir sudah pasti, kalau hujan pasti ada pulau itu jadi pulau BPBD-nya. Nah, itu kami melihat peran BPBD kalau bisa memungkinkan kembali dihidupkan kalau tidak salah dulu zaman masih Pak Yanetro jadi kabid, itu di desa-desa peran Linmas kami sangat-sangat di luar tugas mereka sebagai perlindungan masyarakat, mereka juga punya peran untuk kebencanaan. Mohon bisa diaktifkan kembali kalau bisa menjadi prioritas. Artinya selain memang tenaga yang ada di masing-masing kecamatan atau sudah diposkan pada beberapa titik, Linmas mempunyai peran yang sangat besar, membantu meminimalisir mulai dari sosialisasi, artinya mulai dari sosialisasi, kemudian bencana atau pasca bencana itu, sehingga boleh dibilang Linmas kita itu bisa juga kami berikan kepada BPBD untuk bisa memberikan komando untuk khususnya kebencanaan, karena Linmas selain memang tugasnya di Bomranmas di desa ataupun kelurahan, mereka punya peran penting untuk membantu penanganan kebencanaan. Mungkin itu saja, karena artinya ini kan sudah disampaikan tadi kita pentahelik, ya itulah kalau Satpol PP ya sudah tidak diragukan lagi untuk bekerja sama. Kita memang 4 atau 3 dan 4, 3 instansi yang melekat kemana-mana selama COVID dan pasca COVID. 4, yang keempat itulah rumah sakit. Nah, itu sudah kita alami, bahasa Balinya rara-rerot kita bertiga selama COVID dan pasca COVID, masih juga kita tetap tangani ini, namun tidak lagi intens seperti dulu. Mungkin itu saja. Kalau dalam hal anggaran kami apresiasi, cuma artinya memang kami melihat juga lagi satu, kalau memang berkenan artinya dalam anggaran bisa ditambahkan sarana prasarana. Karena kami ikut juga di WA grup kebencanaan, ya kadang-kadang untuk penanganan secepatnya berkenan dengan tenaga juga ya yang diperlukan untuk terlibat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami apresiasi, semoga bisa terlaksana, terwujud usulan rencana kerja khususnya BPBD di 2025 ini. Terima kasih. Tutup dengan Parama Sandi. Om Santi Sandi Sandi Om. Terima kasih Pak Kasat atas masukannya dan rara-rerotnya kemarin kita payah-payah. Yang pertama kami ingin sampaikan Pak Kalaksa, ini ada di catatan kami ada 3 sampai 4 hal yang perlu yang disampaikan oleh Pak Kalaksa. Mohon maaf Pak Kasat. Yang pertama Pak Kasat Pol PP mengapresiasi kebersamaan kinerja kita. Tentunya adalah kita kerjasama baik intern dengan Satpol PP maupun dengan Pentahelik. Yang kedua, seru PNS, kekurangan PNS dimohonkan juga masukan dari Pak Kalaksa terkait bagaimana mensiasati dengan kekurangan PNS kita di BPBD. Yang ketiga adalah tentunya kebencanaan datang tidak terduga. Nah ini beliau juga menekankan agar
apa yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Yang keempat tentunya ini yang titipan dari Pak Kasatpol PP terkait Linmas. Nah, Linmas kemarin kita sudah betul-betul kita sudah bagus, nah perlu ditingkatkan. Sekarang juga sudah bagus, hanya saja nanti beliau menekankan peran Linmas terkait kebencanaan ini ditingkatkan. Ada dan yang satu lagi titipan beliau dan memang dimintakan sarana prasarana BPBD terkait kebencanaan ini perlu kiranya ditambah Pak Kalaksa. Tentunya ini sudah didengar oleh Bapak dari Pak Kepala Kabid BPB Bapeda. Betul, sudah ini mohon nanti kalau kami apa yang bukan kami loh Pak itu juga disampaikan oleh Pak Kasatpol PP. Memang kalau kita melihat di sarana prasarana BPBD sangat minim, apalagi jauh dari Puspom yang demikian padatnya. Baik, untuk persingkat waktu kami persilakan Pak Kalaksa untuk menanggapi ada 4-5 hal yang disampaikan oleh Pak Kasat. Kami persilakan Pak. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terima kasih kepada Bapak Kasatpol PP sudah langsung ikut bergabung dalam forum diskusi RKPD pada hari ini. Demikian juga Bapak Ibu yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan apa yang disampaikan baik oleh Bapak Kabid dari di Bapeda, jadi itu kami akan pedomani dalam penyempurnaan penyusunan Renja ke depan. Perang tentu seperti itu. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah dari Bapak Kasatpol PP. Jadi beliau sangat paham kondisi kami dan saya rasa kita semua menyadari kondisi-kondisi di internal kita masing-masing. Nah, sudah barang tentu berkenaan dengan SDM, baik itu dari segi jumlah maupun kualitas, itu pimpinan kita sudah merancang untuk baik itu dalam rangka rekrutmen maupun dalam rangka penguatan kapasitas daripada SDM kita. Itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasatpol PP karena memang apa yang beliau sampaikan rara-rerot ini seperti semut, kita selalu tidak pernah lepas ke sana kemari, dan sudah barang tentu sebagai senior dalam hal ini sudah sering memberikan juga masukan kepada kami, pada saya pribadi berkenaan dengan pengelolaan SDM seperti apa yang beliau sampaikan pada saat tadi. Dan ini mohon juga kepada rekan-rekan di BKP SDM yang barangkali ikut dalam forum ini, karena kita kemarin sudah juga menyampaikan kebutuhan gawe di BPBD seperti itu. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa SDM khususnya ASN, PNS yang ada di BPBD berjumlah 27 orang termasuk kami pimpinan, itu 27 orang. Dan sisanya 63 orang itu adalah tenaga kontrak seperti itu, yang di lapangan itu kami tugasi 42 orang. Nah, dengan bentang wilayah yang kita semua sudah tahu, dengan tingkat kebencanaan yang tidak dapat kita prediksi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasatpol PP tadi. Nah, sudah barang tentu kami sangat berharap ke depan ini dalam rangka penambahan dari segi jumlah pegawai sangat kami berharap. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kerjasama dengan Linmas dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Satpol PP, dan ini menambah semangat juga bagi kami BPBD untuk terus bersinergi dengan rekan-rekan di kecamatan, rekan-rekan di desa dan kelurahan melalui Linmas yang ada
selama ini kami ajak bersama-sama, baik itu dalam rangka penanganan bencana maupun dalam rangka kesiapsiagaan melalui sosialisasi komunikasi yang sering kami lakukan yang merupakan satu dari kegiatan SPM kami BPBD Badung seperti itu. Terima kasih juga karena juga Bapak Kasat juga rungu juga terhadap sarana dan prasarana yang ada di BPBD. Nah, barangkali itu yang dapat kami tanggapi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Nah, jikalau ada masukan-masukan sudah barang tentu sangat kami harapkan dari Bapak Ibu perwakilan atau yang mewakili dari OPD yang ikut dalam kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya silakan kepada moderator untuk memandu kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Kalaksa. Selanjutnya kita buka sisi pertanyaan atau saran berikutnya. Kami tunjuk langsung ya, mohon izin, mohon maaf, kami tunjuk langsung karena memang BPBD itu urusan bersama. Penanggulangan itu urusan bersama, tentunya semua sangat berperan. Yang kami undang adalah yang terkait kebencanaan juga. Kami mohonkan arahan, masukan, saran dari PUPR, Pak Rama. Dari PUPR, silakan Pak Rama. Terima kasih pimpinan rapat, Bapak Ibu PD yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan untuk penyusunan rancangan awal yang dipaparkan oleh BPBD. Mungkin dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan ajali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya. Mungkin di sini sudah sangat bagus sekali pemaparan daripada BPBD. Mungkin ada hal yang perlu kami tambahkan karena sering kami koordinasi dengan teman-teman di BPBD termasuk Pak Kalak terkait bencana dan pasca bencana yang tidak bisa kita ukur kejadiannya. Nah, di sini kami ada kendala, mungkin salah satunya dalam batas kewenangan yang terjadi di Kabupaten Badung. Mungkin itu bisa dibantu mencarikan solusi terkait ke belanja yang harus kita lakukan nanti. Seperti contohnya, ketika ada bangunan Balai Banjar, pasos-pasos yang ada di pinggir sungai, jadi memang secara aturan kita sudah punya perda untuk batas sempadan sungai. Tapi itu terjadi di beberapa titik di Kabupaten Badung sehingga terjadinya bencana. Nah, ketika ada masalah konstruksi yang harus kita bangun, nah, di sana bahwa kami informasikan seluruh sungai di Kabupaten Badung adalah kewenangan daripada Balai Wilayah Sungai. Nah, mungkin ini salah satu contoh yang mari kita sama-sama memikirkan, jadi yang terdampak masyarakat kita. Nah, sedangkan dari pihak tiang di bidang SDA mengalami nanti diperiksa BPK kita salah dalam
melakukan fisik. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau bisa hal yang keteknisannya sederhana, mungkin bisa teman-teman BPBD yang melakukan dan mengeksekusi langsung kegiatan fisik dengan bantuan teknis. Ada tim Jitu Pasna ya yang melibatkan semua SKPD. Karena terjadi kesusahan kita dalam mengambil fisik yang bersifat paralel. Yang ketiga, mungkin dalam penetapan di kebencanaan itu mungkin Bapak Kalak bisa, seandainya ada bencana yang memerlukan teknis yang tinggi, jadi mari kita sama-sama, karena berlakunya itu ditetapkan bencana kalau tidak salah 14 hari apa berapa ya, lupa yang secara teknisnya untuk berlakunya penetapan bencana tersebut. Mungkin dari Tiang, Pak Kala dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam kesempatan ini, yang bisa mengasih masukan apa yang kita alami, kendala yang kita alami selama kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPBD, yang itu mungkin yang perlu dikoordinasikan dengan pihak Bapeda, bagian hukum, BPKAD. Mungkin dari Tiang cukup sekian. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Rama dari PUPR yang cukup kritis nih. Pertanyaan teknis sekali, tapi nggak apa-apa, dalam kesempatan itu menambah wawasan kita. Kami mohonkan tanggapan dari Pak Laksa. Ada tiga hal yang disampaikan. Batas kewenangan utamanya langsung di Toho, contohnya adalah masalah sempadan sungai. Tentunya beririsan dengan balai wilayah sungai, biar tidak nanti kita dikejar-kejar PPK atau KPK seperti itu. Yang kedua adalah boleh nggak langsung fisiknya itu dieksekusi oleh BPBD. Kan di sini di BPBD ada Jitu Pasna. Tapi yang ketiga adalah keberlakuan masa tanggap darurat ini diefektifkan sehingga betul-betul harinya bisa mengerjakan sesuatu yang akan dilaksanakan terutamanya oleh fisik oleh PUPR. Kami persilakan tiga hal tersebut Pak Kalaksa. Terima kasih Pak Kabir, Pak Agung Rama. Jadi masukannya memang ini seperti yang disampaikan, memang kita sudah sering koordinasikan berkenaan dengan kewenangan. Nah, sudah barang tentu kami sudah merancang untuk meningkatkan komunikasi dengan OPD terkait. Nah, sudah barang tentu. Nah, sudah barang tentu kami tidak akan bisa lepas dengan Bapak Ibu rekan-rekan dari OPD terkait. Ini karena berkaitan juga dengan kewenangan-kewenangan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dan memang kita sudah sering berkomunikasi, saya dengan Agung Rama, berkenaan dengan ketika terjadi bencana. Memang terkadang kita itu terbentur dengan kewenangan seperti itu. Dan ini adalah tugas kita bersama-sama, nanti ayo kita bersama-sama duduk untuk mencari solusi. Nah, sudah barang tentu masukan-masukan baik dari Bapak Ibu di Inspektorat, dari Bapeda, dari bagian hukum, ini sangat kami harapkan karena dalam rangka pemberian kepastian ketika terjadi
bencana, yang dimana tadi sudah disampaikan hak daripada setiap warga negara adalah untuk menjadikan lingkungan aman dan nyaman seperti itu. Itulah tugas kita bersama-sama. Dan marilah kita nanti dengan tidak henti-hentinya melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas. Nah, selanjutnya berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan ketika terjadi bencana, ini kan sudah sering justru Pak Kabid, Pak Gubernur Rama memberikan juga masukan kepada kami, kepada BPBD. Itu sebenarnya BPBD melalui tim Jitupasna bisa mengeksekusikan, sering Pak Kabid nyampe itu. Namun kami juga mengalami kendala. Kendalanya di mana? Karena ketika kita akan melakukan verifikasi itu kan melibatkan OPD teknis. Nah, apakah itu dari rekan-rekan PUPR, dari Perkim yang terkait seperti itu. Nah, di sini kami sangat harapkan nanti juga dukungan dan masukan dari rekan-rekan OPD teknis ketika dalam penyusunan RAB ketika kita melakukan verifikasi lapangan melalui tim Jitupasna. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan dan sudah barang tentu masukan-masukan dari PUPR, terus dari Pak Kabid, Pak Rama, ini memang secara teknis nanti kita akan duduk bersama-sama seperti itu. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Kalaksa. Saya kira Pak Kabid, Pak Rama ada tanggapan, kalau tidak kita lanjut. Oke, sepertinya memang kita harus duduk bersama karena secara teknis memang betul adanya kita sering duduk bersama dengan Pak Kalak. Jadi kendala-kendala pada belanja, terus kendala-kendala pada proses penetapan, karena kan ada proses itu. Di sana kadang-kadang 14 hari penetapan bencananya kita terlewatkan dan lain sebagainya. Ya mungkin betul adanya sudah sangat bagus, di lain waktu mungkin di mediasi sama Pak Kalak berupa undangan, kita duduk bareng dengan OPD-OPD terkait. Oke, cukup sekian Pak. Sukses Pak Kalak. Sehat selalu. Jangan lupa ngopi ya sarang sampai. Terima kasih Pak Kabid. Siap. Masukan itu sudah dicatat dan direkam oleh Pak Kalaksa untuk selanjutnya koordinasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Kabid. Untuk mempersingkat waktu, kami harapkan kalau ada dari perangkat daerah kabupaten yang memberikan masukan, saran, kami persilahkan. Kalau tidak, sambil menunggu, kita masuk sekarang ke kecamatan. Kami mohonkan dan kami tunjuk langsung, mudah-mudahan berkenan Bapak Camat Kute. Kami persilakan Pak Camat Kute atau yang mewakili memberikan masukan-masukan kita agar rencana kerja kita lebih sempurna. Kami persilakan Pak. Oke, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Kalaksa, pimpinan rapat, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara Zoom kali ini terkait dengan anggaran dalam RKPD yang disusun. Itu kami di kecamatan itu sangat mendukung sekali. Terus untuk di kecamatan itu kita bersinergi dengan kelurahan, ya artinya kita bersifat koordinatif dengan kelurahan. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kasat Pol PP, memang kami dengan Linmas ya di dalam melaksanakan kebencanaan
baik yang bersifat datangnya dari alam ataupun non alam, itu kami tetap bekerja bersama-sama di dalam menangani dan menanggulangi kebencanaan tersebut. Oke, sebenarnya kami di kecamatan itu berkoordinasi dengan pihak kelurahan, terutama dengan Linmas, dan juga ada Jagabaya, ada juga Pecalang, itu di dalam menangani kebencanaan. Oke, kami dari Kecamatan Kute hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oke, yang tutup dengan Prof. Santi. Om, Santi, Om. Terima kasih Bapak dari Kecamatan Kute. Sudah dicatat dan direkam oleh Pak Kalaksa, Pak, apresiasinya. Terima kasih kerjasamanya. Untuk selanjutnya, untuk persingkat waktu, kami harapkan masukan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Badung yang diwakili oleh Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Tanjung Benua, Pak Dedi Sumantra. Ya, baik, terima kasih atas waktunya pada Ayah Netra, Om Swastiastu, Bapak Kalaksa, BPBD Kabupaten Badung beserta jajaran, semua kepala OPD, camat, dan anggota atau peserta rapat virtual pada hari ini yang berbahagia. Saya merasa sungguh sangat dispesialkan di sini gitu ya. Saya kira tadi ditunjuk oleh Pak Netra berbicara terkait dengan forum pengurangan risiko bencana di kelurahan, namun di Kabupaten Badung juga sekaligus mungkin saya mewakili karena juga saya bagian dari organisasi EPRB Kabupaten Badung di bidang kerjasama, di koordinator bidang kerjasama. Nah, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang diancang-ancangkan melalui rencana kegiatan dari BPBD Kabupaten Badung ke depan itu bisa lebih baik, lebih advance dan lebih survive tentunya. Nah, kami dari EPRB khususnya kalau berkaca dari keberperanan lembaga kita dari EPRB, sesungguhnya itu sangat-sangat bermanfaat dan membantu kalau betul-betul lembaga kita itu disupport baik dari segi peningkatan mutu kapasitas SDM kita, kemudian juga disupport baik secara infrastrukturnya, suprastrukturnya seperti itu. Banyak kejadian kalau saya karena orang lapangan, saya berada di tingkat rumput gitu ya, akar rumput yang selalu bersentuhan dengan lingkungan, dengan bahaya, bahkan bencana yang terjadi di alam lingkungan di sekitar kita. Nah itu memang betul saya menyimak, bahkan sering kali juga pimpinan kita, Bapak Sekda juga sempat menyampaikan bahwa bagaimana langkah-langkah yang progresif dan percepatan yang perlu kita lakukan di situ. Nah, saya rasa kalau keberperanan atau keberadaan bisa saya sampaikan mungkin sebagai tugas fungsi kita di forum itu, saya rasa di situ sangat membantu sesungguhnya. Kalau betul-betul keberadaan forum itu nyata adanya dan betul-betul bisa bergerak di situ. Paling tidak membangun koordinasi, membangun komunikasi dengan unsur-unsur pentahelik di situ, notabene dengan pemerintah kita di Kabupaten Badung. Nah, itu saya rasa bisa dilakukan lebih cepat. Nah, seperti contoh kasus kita di Kuta Selatan kemarin, kita terjadi bencana, beberapa rumah yang terkena angin topan, ya bahkan mungkin itu bisa dibilang angin puting beliung di situ. Nah, itu salah satu contoh mungkin perlu juga di setiap desa kita mulai lagi geliatkan keberadaan atau kita tingkatkan
sistem mitigasi kita terhadap penanggulangan atau penanganan bencana-bencana yang sifatnya lebih konkret dan lebih awal kita bisa lakukan. Nah, saya rasa untuk itu Bapak Ibu semua pimpinan OPD sekaligus dan khususnya Bapak Kalaksa dan teman-teman BPBD, nah, kalau bisa kita kan sudah terbentuk dari 62 desa kelurahan di Kabupaten Badung itu, saya rasa hampir sudah 95% sudah terbentuk keberadaan daripada komunitas forum pengurangan risiko bencana yang tentunya koordinatif di bawah naungan EPRB Kabupaten Badung. Saya rasa ini adalah aset, saya rasa ya. Aset atau bisa mungkin saya bisa kategorikan sebuah agent of change, agent kebencanaan. Jadi kalau itu bisa kita sinergikan, saya rasa untuk jalinan koordinasi komunikasi itu lebih cepat, saya rasa di situ. Nah, maka dari itu mungkin juga kalau bisa disisipkanlah, artinya bagaimana peningkatan mutu daripada kapasitas kita yang berada, karena saya mewakili EPRB, ya tentunya saya berbicara dalam ranahnya EPRB. Jadi kalau bisa itu kita bersinergi bersama, kemudian kita membangun suatu program-program yang sifatnya konkret dan itu relevan dengan masyarakat, itu saya rasa akan sangat membantu. Nah, dari forum-forum yang terbentuk di semua desa kelurahan itu, nah dari awal terbentuk perlu rasanya izin Pak Kalaksa, Pak Yanir, Pak Aji Dewa, perlu rasanya kita mengadakan suatu pertemuan dalam lingkup mungkin istilahnya bisa melalui melalui bintek atau diklat, nah melalui orientasi atau apalah di situ terkait dengan kajian risiko bencana yang ada di masing-masing desa. Saya rasa itu memang sudah terekam, kemudian saya rasa itu juga sudah sudah terekrut baik di tiap desa atau kelurahan di tingkat kecamatan yang kita tuangkan masing-masing, tetapi secara bagaimana langkah-langkah konkret di situ, nah itu yang belum kita lakukan. Jadi kita perlu di sini banyak latihan-latihan dan latihan, saya rasa, atau semacam simulasi di situ gitu. Nah, jadi kalau bisa khususnya dari OPD terkait di situ, karena kita ini merupakan OPD yang bagian gitu ya, bagian dari OPD yang sifatnya teknis kalau nggak salah ya. Nah, jadi bagaimana isu-isu strategis itu bisa cepat kita rekam, kita rekod gitu. Seperti di Tanjung Benua, saya berbicara sekarang di kapasitas di kelurahan saya di Tanjung Benua. Di Tanjung Benua sendiri saya sering beri informasi pengaduan-pengaduan melalui grup PPRB kita. Nah, sekarang pun yang menjadi isu strategis adalah bagaimana pergerakan yang terjadi perubahan retakan tanah di Pantura, di jalur pantai utara di Tanjung Benua. Nah, ini rasanya menjadi atensi juga kita bersama, dan mudah-mudahan ada kajian-kajian yang sifatnya lebih ilmiah di situ. Nah, karena secara asumsi kita dulu kelihatan di Tanjung Benua itu kripnya itu kelihatan pasirnya, namun sekarang sudah tidak karena terjadinya pengerukan daripada proyek Pelindo 3 di situ. Jadi kita nggak tahu. Nah, dari itu. Kemudian juga, nah kita di Tanjung Benua, kalau boleh mengawal usulan kami terkait dengan pembangunan shelter tsunami yang notabene tanahnya sudah ada, itu dihibahkan oleh Bapak Gubernur Bali ya udah tahun lalu. Nah, namun kemarin kita usulkan, nah itu belum muncul lagi usulannya. Nah, mudah-mudahan melalui Bapak Ibu pimpinan semua, mohon menjadi perhatian itu, karena kami khususnya di Tanjung Benua, kami tetap diintervensi, diadvokasi, di-trigger oleh pihak-pihak lembaga, baik lembaga daerah, nasional, bahkan lembaga-lembaga internasional seperti UNDP, seperti UNESCO gitu. Nah, bahkan sebentar habis ini mungkin habis sesi tanya jawab, saya tidak bisa mengikuti link Zoom virtual ini sampai akhir, saya mohon izin, namun rekan saya juga akan mungkin saya suruh sudah menggantikan. Nah, kalau memang itu masih sangat saya untuk menghormati daripada kegiatan ini. Nah, itu dikarenakan juga saya
mendapatkan amanah Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf, dari UNESCO. Saya dipercayai mewakili UNESCO IOTIC International Ocean Center yang ada di Barcelona. Jadi bulan depan saya membawa misi bagaimana penanganan mitigasi bencana yang kita punya Tanjung Benua dan khususnya lebih luasnya lagi di Kabupaten Badung di situ. Jadi ada beberapa hal secara teknis yang harus saya siapkan di situ. Yang lebih penting di situ adalah paparan yang akan saya sampaikan nanti di Barcelona di bulan depan. Nah, jadi karena saya mau pengurusan administrasi sebentar, karena terkait dengan masalah waktu, saya mohon izin khususnya kepada Pak Kalaksa untuk meninggalkan Zoom virtual kita di sini. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya atas nama Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Badung, saya izin juga mewakili Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di Tanjung Benua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Sukses. Terima kasih Pak Dedi, tertahan dulu fotonya biarin terbuka. Ini kami sampaikan pada Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Dedi ini adalah beliau ini adalah Dr. Wayan Dedi Sumantri. Beliau ini adalah bekerja sama dengan kita sebagai Tanjung Benua, salah satu adalah sebagai desa kelurahan tangguh bencana. Di dalamnya sudah kita bentuk namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Pada tahun 2022 beliau itu mendapatkan penghargaan. Nah, Kabupaten Badung yang diwakili oleh Tanjung Benua mendapatkan penghargaan oleh UNESCO sebagai masyarakat yang siaga tsunami ready community. Nah, ini beliau sekarang ini di nanti bulan April tadi sudah sampaikan akan berbicara di forum internasional PBB UNESCO dalam hal mitigasi kebencanaan Kabupaten Badung khususnya Tanjung Benua. Kita sama-sama memberikan aplaus kepada Pak Dedi dengan ucapan terima kasih dan tingkatkan terus kinerjanya dan mudah-mudahan ke depan kecamatan, desa, kelurahan yang lain juga mencontoh Tanjung Benua. Ada beberapa hal, kita kembali ada beberapa hal, 3 hal yang disampaikan oleh Pak Dedi. Yang pertama tentang secara rutinitas mengadakan pertemuan, bahkan lebih ditingkatkan lagi berupa binte untuk menambah pengetahuan. Tentunya ini nanti disampaikan oleh Pak Kalaksa. Yang kedua adalah masalah penggerakan tanah. Nah, ini kami tidak bisa tidak akan mendahului Pak Kalaksa, tetapi izin mohon dicatat Bapak Kabid Bapeda, tentunya kita akan bersinergi dengan Brida. Memang di Tanjung Benua itu semenjak, kalau izin Pak Dedi, semenjak dikeruknya lautan untuk pelabuhan, pergerakan tanah di utara itu semakin nyata. Nah, ini nanti mohonkan tanggapan juga dari Pak Kabid Bapeda terkait pergerakan tanah. Yang ketiga adalah masalah shelter tsunami, tempat evakuasi sementara bila terjadi tsunami. Memang di Tanjung Benua itu sudah kerjasama dengan hotel, tetapi tidak cukup. Nah, sekarang desa sudah memberikan tanah di pasar itu untuk dijadikan shelter. Hanya saja bagaimana ke depannya ini yang perlu dikoordinasikan. Ada 3 hal itu Pak Kalaksa yang mohon tanggapan. Kami persilakan Pak Kalaksa. Pertama, terima kasih kepada Bapak Wayan Dedi. Jadi memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yanedra, karena memang Pak Yan Dedi ini memang dari
awal kita sudah ajak kerjasama dalam rangka penanggulangan bencana, baik itu di tingkat kelurahan maupun sampai di tingkat kabupaten. Bahkan beliau, Pak Dede ini sering juga mewakili BPBD berbicara di forum-forum baik itu nasional maupun internasional, dan sebentar lagi beliau akan berbicara di Barcelona seperti itu. Nah, berkenaan dengan kegiatan nyata seperti yang saya disampaikan tadi, memang ini menjadi tantangan kita bersama dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat seperti itu. Ini yang kami sangat harapkan, dan dari OPD terkait tadi dari PUPR, dari Pak Kasatpol PP sudah menyampaikan dukungan dan sinergi kita dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Nah, sudah barang tentu kita tidak bisa memprediksi akan terjadinya bencana. Nah, seperti itu. Ini yang menjadi tugas kita bersama-sama dalam rangka memitigasi bencana seperti yang disampaikan tadi. Saya sangat setuju dan sependapat pada saatnya nanti kita akan rancang adanya kegiatan-kegiatan, forum atau diskusi atau remuk-remuk dalam rangka peningkatan pemahaman kita berkenaan dengan mitigasi bencana. Dan terima kasih masukannya. Dan selanjutnya, berkaitan dengan adanya pergerakan tanah, dan memang kemarin ketika saya mendampingi Pak Dede menghadap Bapak Sekda juga sudah sampaikan berkenaan dengan hal ini. Tadi Bapak Sekda mengapresiasi, dan inilah harapan dari pimpinan kita agar semua bersinergi memberikan informasi situasi dan kondisi kekinian di lingkungan masing-masing. Dan tidak salah ketika saya mendampingi Bapak Dede menghadap Bapak Sekda kemarin, sekaligus itu mohon arahan petunjuk Bapak Dede akan menjadi narasumber di forum internasional di Barcelona, kalau tidak salah tanggal 9 April, sebulan lagi. Nah, semoga tugas mulia ini dapat Pak Dede laksanakan dengan baik, karena ini akan membawa misi Kabupaten Badung di tingkat internasional seperti itu. Nah, barangkali yang lain ini mari kita sinergikan, kita sama-sama terus bangun komunikasi. Nah, melalui forum ini kami harapkan semua bisa bersinergi, karena kita tahu semua peran daripada forum pengurangan risiko Tanjung Benua ini sudah luar biasa, terbukti Kelurahan Tanjung Benua sudah diberikan penghargaan seperti ini. Ini buktinya sinergi antara unsur-unsur atau lembaga yang ada di kelurahan, khususnya di Tanjung Benua ini sudah berjalan dengan baik. Baik itu dari unsur Linmas, dari tokoh-tokoh agama, dari pendidikan, sekolah-sekolah yang ada di sekitar, termasuk juga dunia usaha. Ini sudah terbukti. Barangkali untuk kedepannya saya mohon kesediaan Pak Dede nanti untuk menjadi narasumber dalam rangka penguatan kawasan di Kabupaten Badung, baik itu di Kutuh, di Pecatu, sampai ke di Kecamatan Mengui yang memiliki pantai seperti itu. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang pada disampaikan ini bisa kita akomodir, kita masukkan menjadi penguatan seperti harapan dari Bapak dari Pak Kabid dari Bapeda tadi dalam rangka penguatan dan penajaman isu yang ada di OPD masing-masing, khususnya dalam hal ini adalah BPBD. Dan terima kasih, silakan Pak Dede karena memang ada tugas, dan terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Kalaksa.
Oke, terima kasih Pak Dedi, Pak Kalaksa. Kami harapkan kalau ada hal yang Bapak Ibu yang lain ada tanggapan, mudah-mudahan cukup. Kami harapkan yang katanya tidak boleh yang terakhir. Yang berikutnya kami harapkan Pak Kabid Bapeda patut ada arahan Bapeda dari PPM. Beliau ada di, saya kira beliau ada di tempat lain beliau. Oke, kalau memang tidak ada yang perlu ditanggapi atau dibahas lagi, kami kira cukup sampai di sini. Kalau kami harapkan Bapak Ibu tolong mengisi, kami mohonkan untuk mengisi link absensi yang kami sudah siapkan di chat. Di chat kami silakan untuk kepentingan administrasi kami. Kami mohonkan sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir atau absensi yang sudah kami kirimkan di link chat di Zoom ini. Baik, karena tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita sampaikan, ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak atas penyelenggaraan rapat rencana kerja BPBD tahun 2025. Kami mohon maaf kalau ada penerimaan tutur kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Mohon dengan sangat kalau ada hal-hal yang perlu disiasati lagi bisa berkirim surat kepada kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, terus Sekali ada yang belum, Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, tolong diisi untuk administrasi kita. Oh, ya. Yang sudah kami cantumkan di chat Zoom ini. Terima kasih. Sudah kan?